Shalom. Pernahkah saudara membaca atau paling tidak mendengar kisah tentang Naaman? Kalau belum, saya akan menceritakan kisahnya. Naaman itu adalah seorang panglima dari negeri Aram. Ia seorang pejuang yang gagah perkasa, orang terpandang, bahkan sangat dihormati. Tapi sayangnya ia menderita sebuah penyakit kulit, yaitu kusta. Istri Naaman punya seorang pelayan yang berasal dari negeri Israel. Pelayan ini bilang bahwa penyakit Naaman itu pasti bisa disembuhkan oleh seorang nabi di Samaria yang luar biasa, yaitu Nabi Elisa. Lalu Naaman menyampaikan perkataan pelayannya itu kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Sang raja akhirnya mengirim Naaman ke Samaria dan menitipkan sebuah surat untuk disampaikan kepada Raja Israel. Setibanya Naaman di sana, Raja Israel membaca isi surat yang ditulis oleh Raja Ben-Hadad. Bunyinya itu demikian: "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Spontan saja, Raja Israel pun menjadi marah. Ia lalu mengoyakkan pakaiannya. Orang Yahudi itu punya kebiasaan mengoyak pakaian ketika mendengar atau membaca sesuatu yang dianggap sebagai hujatan. Raja Israel ini rupanya salah mengerti dengan isi surat si Raja Aram. Dia berpikir bagaimana mungkin ia dianggap punya kuasa ilahi yang bisa menyembuhkan penyakit. Wah, cari gara-gara orang ini. Raja Israel pikir pasti Raja Aram akan berperang kalau ia tidak bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Namun hal ini didengar oleh Nabi Elisa. Ia pun mengirim pesan kepada Raja Israel. Dalam pesannya itu ia bertanya, "Kenapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Akhirnya Naaman pergi ke rumah Elisa. Tapi bukan Elisa sendiri yang menemuinya. Melalui bujangnya, Elisa meminta Naaman untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Karena merasa dianggap remeh, Naaman marah. Lalu ia pergi dengan panas hati meninggalkan rumah Elisa. Tapi para pegawainya mengatakan bahwa tentunya Bapak akan melakukan apapun seandainya diminta untuk melakukan suatu hal yang sulit. Masa perintah yang begini gampangnya saja tidak Bapak lakukan? Akhirnya Naaman melakukan perintah Nabi Elisa dan ia pun sembuh. Naaman bersama para pegawai lalu kembali ke rumah Elisa. Naaman ingin memberikan barang-barang persembahan yang ia bawa untuk sang nabi, tapi semua ini ditolaknya. Walaupun Naaman mendesak Nabi Elisa supaya menerima sesuatu, ia toh tetap menolak. Saudara, di sini kita bisa tahu sikap hati Nabi Elisa yang sangat tulus. Tapi ini sungguh bertolak belakang dengan sikap bujangnya yang bernama Gehazi. Gehazi menyalahkan sikap Elisa yang tidak mau menerima harta yang dibawa Naaman. Maka ia pun bertekad untuk berlari dan mengejar kereta Naaman. Saat berjumpa dengan Naaman, Gehazi sengaja berbohong. Ia mengatakan bahwa Elisa mengutusnya kepada dia untuk menerima hadiah yang dimaksudkan Naaman untuk diberikan kepada sang nabi. Lalu Gehazi menerima pemberian Naaman dan ia menyimpannya di dalam rumah. Nabi Elisa mengetahui semua hal ini. Lalu ia bertanya kepada bujangnya, "Kemana engkau pergi?" Gehazi tidak jujur. Ia menjawab, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Maka sebagai akibat dari segala perbuatannya itu, Gehazi mewarisi penyakit Naaman. Demikianlah kisah Naaman. Anda bisa membacanya sendiri dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Nah saudara, dari perikop ini kita bisa mempelajari apa? Tentunya kita bisa belajar banyak tentang arti ketulusan hati dalam melayani. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pelayanan seharusnya dilakukan dengan tulus. Jangan ada akal bulus. Mari kita belajar untuk meneladan sikap Nabi Elisa yang tulus. Jangan seperti Gehazi yang berakal bulus dengan berbohong dan mencuri kemurahan hati orang lain. Yang kedua,
Pelayanan itu merupakan proses untuk kita belajar. Belajar apa? Kita bisa belajar untuk tidak pamrih, dan kita bisa belajar pula untuk bermurah hati. Lalu poin yang ketiga adalah pelayanan bukan sarana bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi pelayanan itu justru untuk berbagi berkat. Dan yang keempat, pelayanan bukan untuk mencari untung demi kepentingan diri sendiri. Istilahnya, jangan memakai nama Tuhan demi untuk kepentingan diri sendiri, tapi sebaliknya, kita harus memakai diri sendiri untuk kepentingan Tuhan. Mari saudara, kita hidupi gereja, tetapi jangan mencari penghidupan dari gereja.